Kepada Romo Anton Susilo yang saya muliakan, Romo Padma Sugata yang saya muliakan, sederek Abram Raharjo yang saya hormati, Romo Ibu Bapak Gundoro selaku Bapak kita, nggih menika Ketua MPI Lampung Timur ingkang kula hormati, Romo Ibu saha Kakang kula Sedharma. Saderengipun semangga sesarengan kita ngagungaken Guru Agung junjungan para dewa lan manungsa kanthi asesanti Om Mawiknamastu Namo Buddhaya. Pertama kali mohon izin Romo Anton Susilo, Romo Padma, saya izin menyampaikan Dhamma Wacana. Romo Ibu serta saudara kami sedharma, bahwasanya kita harus pahami yang disebut manusia merupakan perpaduan 4 unsur. Dalam agama Buddha disebut catur, maha, buta, dan panca skanda. Setelah melalui proses 9 bulan 10 hari, kita mijil akan lahir di dunia ini. Kita lahir anak-anak, remaja, dewasa, lapuk, lalu mati. Begitulah proses sebenarnya kehidupan semua makhluk menuju kematian. Jadi bukan ratapan, bukan tangisan yang bisa membantu sukma sejati untuk mencapai kehidupan atau kelahiran yang akan datang yang lebih bagus. Masalahnya dalam konsep agama Buddha, manusia itu asal kata dari bahasa Pali dan Sanskerta yaitu manusa. Manusa itu artinya apa? Makhluk yang mempunyai budi pekerti luhur. Jadi bila kita tidak mempunyai budi pekerti luhur, setelah kematiannya kita akan ke mana? Ini merupakan pertanyaan dari semua pengikut aliran agama, kepercayaan, dan tradisi manapun. Ketidakkekalan ini harus dimengerti. Dalam konsep agama Buddha, itu mungkin orang Jawa, kenapa sih kalau meninggal harus 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari. Serta mendak 1, 2, 3, dan selanjutnya. Di sini hebatnya leluhur kita, khususnya mohon maaf, untuk yang bukan Jawa, mungkin Romo Anton dengan Ko Abram, ini saya agak promosi kehebatan leluhur kita suku Jawa. Jadi, orang mau lahir ke dunia, kalau ibu-ibu hamilnya 3 bulan diselamati mboten? 7 bulan selamati. Sasampunipun mijil selamati. Terus 8 selamati. Sakniki sasampunipun kitan di selamati. Sasampunipun wiwahan di selamati. Sasampuni sedong nggih dipun selamati. Inilah hebatnya orang Jawa yang selalu merasa bersyukur kepada Sang Hyang Adi Buddha, penguasa jagat raya ini, bahwasanya kita mengerti bahwasanya tubuh yang kita miliki itu hanyalah titipan. Titipan dari siapa? Dari Bapak dan Ibu. Inilah sebenarnya Tuhan yang berbentuk nyata. Berbentuk nyata. Jadi Sang Buddha pernah ditanya sama Yang Mulia Ananda, Sang Bagawa, kenapa Sang Bagawa, junjungan para dewa dan manusia, masih menghormati seonggok tulang di pinggir jalan? Ananda, saya tidak menghormati seonggok tulang di pinggir jalan, tapi saya menghormati bahwasanya
Bila mana saya ingat dalam ribuan tahun kelahiran saya, mungkin tumpuan tulang belulang yang pernah menjadi orang tua saya itu lebih tinggi, lebih lebar dari gunung Sineru. Jadi saya tidak menghormati seonggok tulang, tapi saya menghormati kebajikan orang tua saya. Selanjutnya, Sang Buddha menekankan, wahai siswa yang berbakti, kekayaan apapun yang kamu peroleh, kecerdasan apapun yang kamu dapatkan, harta benda, intan, emas, berlian, itu tidak berharga dibandingkan jasa bakti kepada orang tua. Sang Buddha menegaskan lagi, Ananda, bila kamu menggendong ibumu di bahu kanan, ayahmu di bahu kiri, engkau mengelilingi gunung Sineru, engkau mengelilingi alam semesta ini, 1 putaran, 7 putaran, bahkan ribuan putaran, sehingga kulitmu lecet, dagingmu rontok, tulangmu patah, darahmu mengering, engkau belum bisa membantu jasa kebaikan orang tua kepada dirimu. Perenungan ini sebagai seorang Buddhis, niscaya putra yang berbakti tidak akan pernah melawan kepada orang tuanya. Peribahasa dalam agama Buddha pun dipakai oleh banyak orang dan tidak dimengerti sumbernya dari mana. Apa peribahasa itu? Bahwasanya swarga loka itu terletak di kaki orang tuamu. Pernah mendengar itu? Pernah? Belakang mendengar suara saya? Pernah mendengar istilah itu? Pertanyaan kula, jenengan nate ningali telapak kaki ibuke mboten? Nate? Nate ningali telapak kaki bapake? Surga teng mriku mboten? Meleh-meleh surga entene sikil bubulen. Mambu bacin, badak, meleh sing nimpali tai kebulan sapi. Jangan dilihat dengan mata fisik. Bahwasanya yang dilihat bahwasanya swarga loka terletak di kaki kedua orang tua, kamu berbaktilah, kamu sujudlah, kamu hormatilah orang tua. Tidak akan melihat walaupun seujung kuku kesalahan orang tua. Bila mana orang tua kurang benar, bila mana orang tua cerewet, bila mana orang tua galak, anggaplah itu guru yang melatih kesabaran kalian. Apakah kalian pernah berpikir seperti itu? Bisa bicara yang sebelah sini? Apakah Anda pernah berpikir seperti itu? Boleh agak keras? Enggak. Yang sebelah sini pernah berpikir seperti itu? Mboten. Bahkan, dok, ngopo? Le. Nah, jujur nih opini, geng. Bapak ibu dibentak, bapak ibunya dilawan, bapak ibunya dimusuhi, bapak ibunya dipersekusi. Inilah zaman now kata anak sekarang, zaman milenial. Nek orang lawan wong tuane ora keren. Nggih napa nggih? Siap mau berubah? Siap. Yang kali. Liyane ngantuk. Di sini kembali konsep dalam agama Buddha perlu Anda ketahui, konsep yang disebut neraka dan surga itu bukan punya siapa-siapa. Ini konsep tradisi ajaran agama Buddha. Swarga itu berasal dari bahasa Sanskerta, sedangkan bahasa palingnya itu apa? Sarga. Maksudnya apa? Alam keindahan, alam swarga loka. Penghuninya para dewa dewi, bidadara bidadari. Itu. Neraka itu dari bahasa Sanskerta. Niraya palingnya, naraka Sanskerta. Tapi
Di sini sebagai umat yang berbakti, yang menganut ajaran agama Buddha, saya garansi Romo Anton Susilo, Romo Padma, umat Buddha tidak akan pernah masuk neraka. Ini garansi dari saya. Seorang pandita Buddha di saat kiamat tidak akan bohong. Saya garansi. Asal tidak melakukan 5 kejahatan berat, yaitu garuka karma. Apakah kejahatan berat itu? Melukai seorang Buddha, membunuh Su Jiwang, membunuh ayah, membunuh ibu, memecah belah pesamuan suci. Di antara kalian ada yang melakukan ini? Belakang? Pojok? Semoga demikian. Nyampe di hayat-hayat jangan sampai melakukan 5 kejahatan berat. Dalam konsep agama Buddha, para siswa, saya memegang batu, saya memegang kayu dan gabus. Bila mana saya jatuhkan ke jurang, jatuh yang lebih mana? Batu. Kok pintar dengarin? Kenapa? Karena berat. Begitu juga. Bila mana Anda melakukan 5 kejahatan berat ini, yang lain ditunda, alam neraka menanti Anda. Seperti dewa datar. Seperti siapa? Cinta. Enten mulai sing ngasih daftar ngriki? Mboten. Mbak Putri mungkin mau daftar? Mas Surana? Oh, kirain mau daftar. Mboten enten. Nah, jadi perlu kalian pahami, neraka dan surga itu punya umat Buddha. Apakah dalam konsep agama lain ada? Ada. Dalam Kristen dikenal yaitu Taman Firdaus. Ya. Dalam konsep Muslim disebut apa? Al-Jannah. Dan nerakanya An-Nar. Jadi ini punya konsep agama Buddha. Jadi jangan sampai umat Buddha ditanya, loh, umat Buddha ki enek to? Nelung dino, mitung dino, 40 dino. Lah sing takok geblek niku. Ini kan murni punya umat Buddha, mereka pinjam punya kita. Jadi jangan sampai umat Buddha pas nelung dino, mitung dino, 40 dino malah jileh wong sebelah. Lah geblek wong nyileh mati jileh gente. Ini harus dipahami bagi umat Buddha. Jadi dalam agama selain Hindu dan Buddha tidak mengenal istilah ini. Islam selain NU di Indonesia tidak mengenal ini. Inilah hebatnya leluhur kita, bisa rukun. Jadi umat Buddha nek ditakoni sing takoni ku berarti geblek. Ini murni punya saya, berarti sampean nyilih aku. Tapi umat Buddha ini gak pelit ya jilian, tapi tinggal sing apik lan bener. Satu hari itu memperingati unsur angin keluar dalam tubuh. 3 hari unsur api keluar melalui tubuh. 7 hari unsur air. 40 dan 100 unsur tanah. Karena ini titipan dari Bobo Biung, titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, setelah kematiannya kita kembalikan. Yang dari tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, api kembali ke api. Apalagi yang perlu disebutkan? Angin kembali ke angin. Tapi terus sing mingkir terus aja ngentut jare balik nang angin terus ngentut sing banter ya repot. Nggih. Enten izin aja ngentut. Betul. Nah, tengriki kula bali malih. Ini proses kelahiran sudah, berlangsungnya sudah, kematian sudah. Dalam Patidhana ini sebenarnya langsung diajarkan oleh Sang Buddha. Pada waktu itu, Raja Magadha yang sangat terkenal, Raja Bimbisara, melakukan pesta pora, mengundang kehadiran para pangeran, para Buddha sekalipun. Setelah itu, memberikan makanan minuman ini tidak melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhurnya. Waktu malam, leluhurnya itu datang melalui suara, melalui perwujudan, melalui pertanda buruk segala macam, sehingganya Raja Bimbisara menemui Sang Buddha, guru para dewa dan manusia.
Kenapa setelah saya melakukan kebajikan ini, saya tidak memperoleh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, malah gundah gulana. Kenapa begitu sang raja? Karena saya mendengar suara jerit tangis yang luar biasa, yang memekakkan telinga, perwujudan yang sangat menakutkan, pertanda buruk. Tapi mungkin Ibu Darmi bareng ngawontenaken iki mboten enten penampakan niku nggih. Nek cara enten penampian ngoten, asring mboten. Wedhos. Oh, kula kira nadros. Nah, caranya bagaimana? Nah, itulah oleh Sang Bagawa diajarkan. Apakah raja manusia ini setelah melakukan kebajikan mengingat para leluhurnya? Dari 7 garis keturunan murni? 3. Nah, jadi inilah cikal bakalnya turun Tiro Kuda Suta. Setelah itu, dalam kisah salah satu siswa utama Sang Bagawa, yaitu yang Arya Monggalana, karena ibunya tidak berbakti, menyepelekan ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha, setelah kematiannya itu langsung terlahir di alam neraka. Tidak di alam neraka, alam peta. Karena yang Arya Monggalana ini mempunyai kesaktian di Bajaku, mungkin di sini seperti Romo Anton Susilo dan Romo Padmawira bisa menembus dimensi lain. Beliau bisa melihat bahwa ibunya terlahir di alam sengsara. Beliau dengan kesaktiannya membawa patah seketika menemui ibunya, memberikan makanan itu. Tapi apa yang terjadi? Makanan yang dimakan ini berubah menjadi bara api yang panas. Kenapa demikian? Diilustrasikan makhluk peta, bibirnya selebar jarum jahit, namun perutnya segede gunung Sineru. Rasa lapar, rasa haus itu ibarat yang sangat luar biasa, tapi bibirnya tidak mampu mencerna. Sehingga mereka kalau makan, karena tersisa lapar dan haus, caranya gimana? Jotos-jotosan. Ingat Mas Surono dengan Mas Edi waktu kecil, oh cekleni rungku nek wani, bebean. Pernah kejadian seperti itu? Nah, termasuk Romo Saji kali Pak Darsono mungkin nggih. Nah, itu sebenarnya contoh makhluk peta. Bar jotos-jotosan, mukae bengep, awake bengep, niku bengkak, timbul nanah dan darah, itulah yang dimakan makhluk peta. Makan dari bangkai kuburan. Ingat orang Jawa nek mati dina napa dijaga? Selasa Kliwon kalih. Nah, iku saking Batanghari duka ngarane saking pundi niku. Nah, itu dijaga kenapa? Karena disinyalir makhluk-makhluk itu akan selalu makan barang yang busuk. Apa gelem jenengan mangan bangke menungso? Pengen ngombe nanah? Darah kotor? Makanya mau berbuat baik, kesannya mboten terlahir teng makhluk peta. Nah, bar jotos-jotosan mentul kabeh keluar darah nanah kotor, baru diombe lan dipangan. Mau Mbak Mita? Mas Suryo? Mungkin Mas Edi simpulun. Mboten. Makanya berbuatlah baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Kalau terlahir di makhluk peta, seperti itulah makan yang dicerna. Setelah itu, yang Arya Monggalana kembali ke Sang Bagawa. Sang Bagawa, guru dewa dan manusia, bagaimana caranya saya bisa melakukan kebajikan? Murid yang berbakti, undanglah Buddha beserta Arya Sangga. Dengan tanganmu sendiri, berikanlah dana makanan, minuman, dan uang. Setelah itu, kebajikan itu limpahkanlah atas nama leluhur kamu yang telah meninggal. Spontanitas setelah upacara patijana itu dilakukan, dipercaya pada saat para leluhur itu bisa memperoleh ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Dia mati dalam alam peta, terlahir di alam swarga loka. Makanya di sini sebenarnya patidana tidak perlu dilakukan bila mana Bu Darmi tahu persis Swargi Bapa Supati lahir teng pundi. Nah, teng alam dewa tidak membutuhkan ini.
Tapi karena ditutupi kegelapan batin dan kebodohan, sehingganya kita tidak mampu menembus dimensi itu. Sehingganya pada saat malam ini Bu Darmi mengeluarkan biaya banyak, mengundang jenengan semua. Mun luwih dereng sing niki. Dereng, syukur kula lanjut nek ngoten. Nggih. Itu mengumpulkan jasa kebajikan melalui pikiran, tujuannya untuk ngirim leluhur. Melalui ucapan kita mengucapkan japa mantra dan parita. Melalui tindakan, makin bukan jarang Bu ya. Enak toh? Kata toh? Nah, kebajikan mboten. Nah, ini bisa menyebabkan bila mana Romo Supardi terlahir di makhluk peta, dalam Tira Kuda Sutta dinyatakan mereka hidup dari apa yang diberikan di sini. Tiada perdagangan, tiada pertanian, tiada niaga. Jadi makhluk-makhluk itu hidup dari apa yang diberikan di sini oleh putra-putri yang berbakti. Saya perlu sampaikan ke Romo Anton Susilo, mungkin perlu dicontoh pesamuan wihara-wihara yang lain. Jadi keluarga besar Bu Darmi kemarin pas hari Uposatha melaksanakan Atta Sila, melakukan 10 kebajikan. Hari ini mengumpulkan dana makanan dan uang tentunya ini dilimpahkan kepada Suwargi suami Bu Darmi. Semoga dengan kekuatan pelimpahan jasa yang kita lakukan pada saat ini Suwargi Bopo Supardi Dharma memperoleh ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dan terlahir di alam swarga loka. Masih sanggup enggak? Estu. Jangan sampai lo potensi yang baik ini sirna karena kain ngarep ngomong leren-leren. Ngomong di depan kok nggak berhenti-berhenti, pinggangku capek, pahaku sengutan, kepalaku puyeng, perutku lapar. Dan sengaja emang dari rumah belum makan, saya mau makan di sini. Kok suwimen? Jangan sampai ada berpikir seperti itu, nggih. Nah, nek saya pikir ngoten kula dongakne mengke makme keluarkan. Niku. Romo Ibu, Sokadang Kula Dharma. Inilah makna dibalik ritual pati dana. Jadi semua barang itu sebenarnya merupakan ilustrasi. Air itu sebenarnya simbol ketenangan, kebersihan hati dan pikiran panjenengan. Sehabis itu jasa kebajikan ini seperti air yang mengalir menuju lautan menjadi penuh. Demikian pula apa yang diberikan di sini akan bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Semoga sesuatu apapun yang kau harapkan, hal itu lekas tercapai. Semoga cita-cita luhurmu segera tercapai. Jadi, sementara waktu itu yang bisa saya sampaikan, permasalahannya saya tahu persis kultur budaya wong Tritunggal nih. Nek kesuwen bukannya mudeng malah mubeng. Nggih napa nggih? Nah niki baru jujur nek Tritunggal. Nah niki asli nek Tritunggal nambah. Nggih. Enten sing lucu napa? Kula menyuarakan kebenaran apa kebohongan? Oh nek bener kula setuju. Nek konten ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus. Karena saya juga menyampaikan ini capek, mulut saya berbusa. Saya takutnya nanti kalau kelamaan nggak dipakai Romo. Mendingan dikit tapi bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Romo Ibu serta saudara kami Dharma. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga dengan kekuatan mantra-mantra yang kita kuncarkan, meditasi, upawasa yang dilakukan keluarga, dana dari keluarga, bisa menyebabkan Suwargi Romo Supardi terlahir di alam swarga loka. Semoga dalam setiap kelahirannya Romo Supardi Dharma selalu mendapatkan tubuh yang berkualitas unggul. Semoga beliau dimanapun berada selalu berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan mencapai pencerahan pada waktu yang tepat. Demikian, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Wedal selajengipun kula wangsulaken dumateng pambiwara. Nuwun.